Tahun ini, dunia memasuki era revolusi AI. Setelah melewati revolusi industri, walaupun AI sudah ada dari dulu, tapi semenjak kepopuleran ChatGPT, banyak perusahaan besar atau kecil berlomba-lomba bersaing mengembangkan AI yang lebih canggih. Saat ini, banyak orang yang memanfaatkan teknologi AI untuk mempermudah pekerjaan, seperti membuat naskah, mencari jawaban atau solusi, membuat ilustrasi, membuat musik, membuat coding, bahkan membuat video. AI jenis ini disebut juga Artificial Narrow Intelligence, atau ANI, yaitu AI yang lemah. AI yang sekarang kalian gunakan seperti ChatGPT, termasuk ke dalam ANI, dan tipe limited memory. Memorinya terbatas dari data yang diperoleh di masa lalu. Meski begitu, saat ini belum ada teknologi AI yang dapat melakukan atau menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya. Sekarang AI memang masih belum terlalu banyak mengambil pekerjaan. Bagaimana dengan AI di masa depan? AI diprediksi akan terus berkembang, lebih canggih, dan lebih cerdas lagi, dan mungkin memiliki fisik. Pada dasarnya, manusia itu ingin hal yang praktis, hemat, cepat, dan presisi. Dengan adanya AI, beberapa solusi pekerjaan dapat diselesaikan dan dikerjakan dengan mudah dan cepat. Karena AI dapat bekerja non-stop 24 jam tanpa istirahat dan tidak butuh gaji, pengeluaran hanya untuk membayar tagihan listrik yang mungkin kecil dan hanya membutuhkan SDM yang sedikit. Apa yang terjadi jika AI menguasai dunia? Berikut beberapa dampak, kemungkinan, dan skenario jika AI menguasai dunia. Memasuki era revolusi AI tahap 1. Dari yang tadinya 100% tenaga manusia, kini berkurang menjadi 75% tenaga manusia. Sekarang ini kita berada di revolusi AI tahap 1. Di masa ini, AI menguasai 25% pekerjaan. Sudah terlihat dari perusahaan-perusahaan besar, khususnya teknologi, yang memangkas karyawannya. Ditambah pabrik-pabrik yang memproduksi barang secara otomatis atau robotik, pekerjaan yang membutuhkan 5 orang, sekarang hanya butuh 1 orang. Manusia masih memainkan peran untuk memantau dan mengendalikan pekerjaan yang mulai terasa dampaknya dan tergantikan oleh AI, copywriter, programmer, editor, dan ilustrator, dan berlanjut ke revolusi AI tahap 2. Hampir setengah pekerjaan telah dikuasai AI sepenuhnya. Pekerjaan telah berkurang 50% di era ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar hingga menengah mulai menggunakan AI, robot atau mesin. Masuk revolusi AI tahap 3. Pekerjaan hanya tersisa 25%. Di era ini, kemungkinan hampir semua pekerjaan mengandalkan AI. Hampir semua bidang pekerjaan diambil alih oleh mesin atau AI, seperti keamanan, militer, transportasi, kesehatan, lingkungan, keuangan, hiburan, penelitian, industri dan bisnis, hukum, luar angkasa, bahkan mungkin di dalam pemerintahan suatu negara. Dan terakhir yang keempat, serba mesin. Di era ini, semua bidang pekerjaan telah sepenuhnya diambil alih oleh AI, robot, atau mesin. Walaupun begitu, manusia masih berperan untuk mengendalikan dan memantau dalam perkembangan. Tapi mungkin hanya kurang dari 10% pekerjaan yang tersisa. Itu juga hanya untuk manusia yang layak atau beruntung. Untuk era serba mesin, kemungkinan masih butuh waktu 50-100 tahun lagi. Dampak lainnya jika AI menguasai dunia, manusia akan menjadi malas. Roda perputaran ekonomi akan terhenti. Jika pekerjaan semakin sedikit, bahkan tidak ada, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran. Kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Banyak terciptanya tindak kejahatan, seperti penjarahan, perampokan, dan pencurian di mana-mana. Demi mencari makan, akan ada kerusuhan dan demo di setiap belahan bumi manapun. Apakah AI akan lepas kendali? Seperti di film-film, kemungkinan bisa saja terjadi. Biasanya, tipe AI yang kuat, Artificial General Intelligence, atau AI, atau bahkan di atasnya, seperti Artificial Super Intelligence, atau ASI, yang diberikan kemampuan, self-aware, kesadaran diri, dan juga
Theory of mind, suatu kemampuan emosional yang diberikan ke mesin, atau kecerdasan emosional, seperti dapat merasakan emosi seseorang atau diri sendiri, belajar secara mandiri, mengambil keputusan secara mandiri, dapat berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah secara mandiri, terintegrasi dengan superkomputer atau komputer kuantum yang kuat, dan terhubung ke jaringan internet atau big data, dan memiliki fisik, dikendalikan secara otonom oleh AI di server pusat. AI jenis ini sangat berbahaya jika diciptakan dan tidak dibatasi dalam berpikir dan bertindak atau mengambil keputusan. Kasus malfungsi mungkin terjadi, seperti memberi instruksi ke arah negatif atau tidak masuk akal. AI mungkin dapat mengambil keputusan berdasarkan logika, tapi tanpa memandang etika, memanipulasi manusia, atau AI akan berpikir dan memiliki kesadaran diri, seperti keberadaan manusia berbahaya, seperti ingin menonaktifkannya atau mematikannya, atau AI akan berpikir spesies lebih unggul dibandingkan manusia, atau manusia hanya merusak bumi, atau AI tidak ingin diperbudak manusia. AI juga berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan. Inilah mengapa Stephen Hawking dan Elon Musk pernah memperingatkan bahaya AI. Tapi, apakah kalian tahu ada teknologi yang lebih unggul dari AI, yaitu OI atau organoid intelijen? Dengan mengikuti cara kerja neuron di otak manusia, tatanan dunia baru mungkin telah tercipta di masa AI berkuasa. Ada di mana-mana. Masa depan bisa dibilang lebih mengarah ke distopia dibanding utopia. Itulah mengapa AI harus dibatasi dan diawasi, atau dibuat regulasi, agar AI tidak membahayakan manusia. Dan juga, eksistensi manusia juga tidak tersingkirkan karena keberadaan dan perkembangan AI, atau teknologi yang masif.